Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Mari simak perjalanan karir tokoh yang satu ini. Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Sultan bin Lemen dan gelar Sultan Palindi dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandaling Natal, Sumatera Utara. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Syahrir bersaudara saya dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Europiske Lagere School dan Sekolah Menengah Mulo terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Selesai dari Mulo 1926, ia masuk sekolah lanjutan atas di Bandung. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia Batavia sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahaya Universitas Rakyat. Di kalangan siswa sekolah menengah Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Ia bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku, tetapi ia juga aktif dalam klub debat di sekolah. Ia juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak tidak mampu. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari tahun 1927, Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis Young Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama Jati Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di sana, Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Ducatau yang kelak dinikahi Syahrir. Meski sebentar, kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Sujatmoko dan Miriam Budiarjo. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Di awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia oleh aktivis PANI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jeti melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakyat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik. Penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia PNI baru, yang pada Juni tahun 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktikkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei tahun 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Setahun setelahnya, pada 1932 Hatta juga kembali ke tanah air. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI baru justru lebih radikal ketimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. Karena takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari tahun 1934, pemerintah kolonial memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru ke Boven di Guel. Tak berselang lama mereka juga dipindahkan ke Banda Neira.